Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat-sahabatku, dan teman-temanku, khususnya karyawan Rumah Sakit Queen Latifah. Pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, limpahan rezeki yang diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan khusyuk, dan mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan sahabat-sahabatku, untuk kali ini marilah kita belajar bersama-sama. Kita belajar tentang marah. Mungkin kamu pernah merasa marah atau dimarahi seseorang. Marah merupakan sublimasi dari perasaan yang tidak menyenangkan terhadap lingkungan dan kekuatan-kekuatan yang tidak enak yang didapat dari lingkungan sekitar, sehingga seseorang mudah berperilaku emosional. Untuk itu, janganlah jadi pemarah. Jadilah orang yang baik dan bijak. Setiap manusia lahir di dunia ini, mereka lahir sebagai orang yang baik, lahir sebagai orang yang punya hati dan punya empati. Allah sangat membenci orang yang pemarah. Dalam surat Al-Imran ayat 134 yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai kebajikan. Untuk itu, marilah kita jaga emosi kita, jangan sampai emosi tersebut merugikan diri kita maupun diri orang lain. Marah sendiri bisa berakibat kurang baik terhadap kesehatan kita. Misalnya penyakit jantung, penyakit hipertensi. Apabila kita sering marah-marah, maka penyakit itu bahkan menempel pada tubuh kita. Dan di lingkungan sosial, apabila kita sering marah-marah, maka sahabat atau teman-teman akan menghindari kita. Bahkan mereka tidak mau bergaul dengan kita lagi. Untuk itu, apabila suatu saat atasan kamu, bahkan teman dekat kamu marah-marah ke kamu, sebaiknya kamu diam saja. Jangan kamu marahin, karena dengan kamu marah-marah, kamu bikin semakin lebih tua. Dan dengan marah-marah, masalah jadi semakin berat. Pada suatu saat, ada seorang guru, dia dicaci maki, ditunjuk-tunjuk dengan kata-kata kosor, bahkan jarinya sampai menunjuk ke wajah orang tersebut. Tetapi subhanallah, orang yang dicaci maki tersebut membalasnya dengan senyuman. Bahkan dia dengan tenang, tidak sedikit membalas dengan cacian, sehingga orang tersebut
langsung meninggalkan orang yang dimarahi tersebut. Kemudian datanglah suatu orang dan bertanya, "Kenapa Anda tidak membalas cacian makian dari orang tersebut? Kenapa Anda membalas dengan senyuman?" Cacian atau makian dari orang tersebut akan berbalik arah kepada orang yang melontarkannya. Contohnya sepele. Misalnya, kamu diberi sesuatu oleh seseorang dan kamu menolaknya pemberian tersebut. Barang tersebut kembali lagi kepada siapa? Kalau kita menerima cacian tersebut, maka kata-kata yang dilontarkannya itu akan menamai diri kita. Tetapi kalau kita menolak, otomatis cacian makian dan kata-kata tersebut akan menimpa orang yang telah memberi perkataan tersebut. Jadi orang sabar sangat disayangi oleh Allah. Kadang kita terlalu memikirkan dunia, padahal dunia bisa merubah perilaku kita. Dengan kita memikirkan dunia, ego kita semakin tinggi. Lingkungan dapat merubah kita dengan timbul rasa ketidaksabaran, mudah marah, emosi, dan kurang empati. Karena semua itu terbentuk dari lingkungan yang kita dapat. Apalagi ada persaingan-persaingan yang tidak sehat di lingkungan kita. Otomatis sifat emosional akan melekat pada diri kita. Oleh karena itu, janganlah jadi pemarah. Kita harus bisa mengendalikan emosi sebelum emosi mengendalikan diri kita. Coba kita tenang. Dengan ketenangan hati, kita dapat mencari solusi tanpa emosi. Sebuah masalah dengan kemarahan berakhir dengan penyesalan. Karena orang-orang di sekitar kita yang kita marahin akan merasa sakit hati, bahkan bisa dendam dengan kita. Dengan lontaran kata-kata yang menyakitkan tersebut, kadang kita merasa menyesal atas kejadian tersebut. Untuk itu, marilah kita bersama-sama jangan jadi pemarah. Jadilah orang yang bijak dan bisa menahan diri dari emosi. Niscaya dengan demikian, hidup kita akan menjadi lebih tenang, tentram, dan damai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan hati yang baik, niscaya kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan
materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan terutama buat saya sendiri. Kata-kata bijak yang terlontar dari mulut saya itu karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan pada kalian, itu datang dari saya pribadi. Untuk itu, saya minta maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada perkataan yang tidak berkenan di hati kalian. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.